Solihin Panji, MSc. But before praying, we are as the masters of ceremony. If we have many mistakes from the opening until the ending, please forgive us. And see you later in the Sampai Junda next year. Hadirin sekalian yang kami hormati, meningkat acara selanjutnya yakni Mau'izatul Hasanah sekaligus doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Solihin Panji MSc dari Sukadana. Kepadanya, namun sebelum doa, kami sebagai pembawa acara, apabila terdapat kesalahan dari awal hingga akhir acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada acara yang sama pada tahun yang akan datang. Kepadanya beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya mancing gurame di Kali Opak. Santrinya rame, jawab salamnya belas orang kompak. Ngantuk nopo sumo. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang jawab salam dengan kompak diberkahkan umurnya oleh Allah, amin. Dimudahkan segala urusannya, amin. Dan dilunasi segala hutang-hutangnya. Tiga ini kok semangat betul. Dasar muka kreditan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul khaliqul anam. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hadi ila daris salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin masabihil umam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil khitam. Amma ba'd. Yang kami muliakan dan hormati Al-Mukarram Sahibul Fadilah Romo Kiai Al-Mursyid Nur Muallim Mustafa, nafa'ana Allah bi'ulumihi, amin. Yang kami hormati hadratul muhtaramin, para ustaz, para alim ulama warasatul anbiya, para guru, dan seluruh anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Camat Bumi Agung atau yang mewakili Bapak Kapolsek Bumi Agung, Bapak Kepala KUA Kecamatan Bumi Agung atau juga yang mewakili Kepala Desa Catur Swako yang alhamdulillah ada di tengah-tengah kita bersama. Dan yang teristimewa sekali, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian, para pemuda-pemudi, para remajawan, remajawati, santriwan, santriwati. Kalau ada rismawan, rismawati, ABG-wan,
ABG Wati, Jomblowati, baik yang tengah berbahagia maupun yang sedang patah hati, yang saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin hadanallah wa iyyakum. Puji syukur mari selalu senantiasa kita ucapkan melalui lisan kita dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur yang mendalam atas berbagai nikmat karunia, yang terutama sekali adalah hidayah iman Islam yang terpatri di dalam jiwa kita masing-masing. Selanjutnya nikmat apa lagi? Banyak. Nikmat hidup, alhamdulillah isih urip, pagun uhid kata orang Lampung. Detik ini jam sekian tanggal sekian kita masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup. Karena jangankan yang di belakang sana, yang sudah bah-bah, ada bah-bah, yang sudah masuk kriteria manusia metik. Tahu manusia metik? Kalau motor metik itu motor yang kagak ada giginya. Jadi kalau manusia metik, manusia, bukan saya yang ngomong ya, yang muda-muda saja. Ada yang kelahiran 60, ada yang kelahiran 70, ada yang kelahiran mungkin 80. Sudah banyak informasi masuk ke telinga kita bahwa teman-teman sepermainan kita lagi kecil, teman main kelereng dulu, teman main congklak dulu, teman main enggrang dulu dan lain sebagainya, duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala almarhum. Saya saja yang kelahiran 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Solihin masih ingat sama Ridwan? Ridwan yang mana? Teman SMP kita teman. Oh iya, gimana? Almarhum tabrakan. Masya Allah. Yogi, ingat Yogi? Hah? Kuliah kita bareng. Kenapa ketawa? Ada yang sama namanya? Bukan Yogi yang ini ya. Meninggal, sakit. Innalillahi. Baru kemarin ditelepon lagi teman kuliah saya, masuknya bareng, lulusan terbaik duluan dia. Yang lain rata-rata 3,5 tahun S1, yang agak-agak 4 tahun, yang mapala mahasiswa paling lama bisa 6 tahun 7 tahun. Nah dia 3 tahun lulus, luar biasa, masya Allah orang dia. Cerdas, pintar, lulus duluan, karirnya lagi menjulang tinggi. Saya ditelepon oleh teman, almarhum meninggal, gagal ginjal. Artinya apa? Ternyata nggak ada persyaratan sedikit pun untuk kematian. Ya. Ini sengaja saya omongkan di depan teman-teman, adik-adik saya yang muda-muda ini Pak Kapolsek. Nggak ada ketika bicara masalah kematian, kagak ada syarat untuk kematian. Nggak ada syarat kalau mau mati harus tua dulu. Nggak ada. Kalau mau mati harus sakit dulu. Nggak ada. Saya punya kerabat, opname 15 hari di rumah sakit koma. Kemudian kami besuk. Yang besuk, yang jenguk nggak pakai koma, laju titik, pulang tabrakan, meninggal. Yang koma 15 hari pulang sehat. Terima kasih. Matur suwun. Pecimu bagus loh. Ada ya yang sampai berjengkal-jengkal. Alhamdulillah. Tambah ganteng mas. Gak pakai koma, langsung titik. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ingin. Gak ada persyaratan sakit.
Nggak ada juga cerita persyaratan kalau mau meninggal, mau mati. Ya meninggal sama mati itu sama. Cuma bahasanya doang. Kalau mati itu bahasa Indonesia rada kasar, mati. Kalau bahasa Indonesia agak halusnya meninggal. Kalau bahasa Arabnya maut. Kalau bahasa orang Nganjuk Kediri modiar. Sama, artinya sama ya. Gak ada persyaratan harus tua. Bahkan kalau bicara masalah meninggal, Badan Pusat Statistik Indonesia BPS itu meliris data tahun kemarin 2016. Ternyata meninggalnya orang Indonesia atau statistik kematian di Indonesia itu kayak ibu-ibu hamil, gelembung di tengah. Artinya apa? Artinya orang yang meninggal di Indonesia lebih banyak anak mudanya ketimbang orang yang sudah tua. Ini data statistik. Oh masa iya Pak? Oh bukti Pak. Dari tawuran ya. Dari tawuran saja. Kalau jenengan semua rajin nonton TV hampir setiap minggu di Makassar, Sulawesi, di Jakarta, apalagi hampir setiap minggu antar sekolahan tawuran, antar gang tawuran, antar kampung tawuran. Pelakunya dia pemuda-pemuda kita juga, yang tewas, yang modar, yang mati, yang meninggal, iya pemuda-pemuda kita juga. Jarang kita dengar berita pagi ini Panti Jompo modal dengkul menyerang Panti Jompo Pegalinu. Artinya apa? Yang meninggali anak-anak muda kita tahu. Masya Allah. Apalagi buktinya? Trek-trekan di jalan, kebut-kebutan. Ini Bapak Kapolri, Januari 2017 kemarin, kita baca sama-sama di Radar Lampung dan Lampung Pos, diekspos ke seluruh Indonesia. Mesin pembunuh nomor 1 di Indonesia adalah jalan raya. Bapak Kapolsek tadi sampaikan, mesin pembunuh nomor 1 di Indonesia jalan raya. Kata Bapak Kapolri, data dari Polri, 4.372 orang per tahun pemuda kita yang dari SMA, dari bangku kuliah mati sia-sia di jalan raya. Udah tahu nenek-nenek masih juga dikebutin pingin. Jarang kita dengar. Wah, sopok baromo. Ya, pasti itu yang trek-trekan, yang kebut-kebutan di jalan. Anak muda berkurang lagi kok. Dari aborsi, Masya Allah. Ini sensitif ini, tapi perlu kami sampaikan. Data kesehatan 2016. Percaya tidak? Ini saya ngomong data, bukan sekedar ngecap. 1,2 juta jiwa meninggal akibat aborsi 2016. Masya Allah. Kita Pak, longsor Garut meninggal 135 orang, ribut yang luar biasa se-Indonesia. Berhari-hari, berminggu-minggu diekspos. Aborsi, arti aborsi orang tak sing buri kayak aborsi lah pokoknya. Tanya sama tetangga sebelah. Meninggal akibat aborsi, dan aborsi ini yang kami ceritakan bukan aborsi yang legal, bukan kedokteran yang menjalankan. Ibu, ini harus aborsi. Kalau tidak aborsi, menurut rekod kedokteran, ibu ini dipositifkan bisa meninggal dunia. Enggak kayak gitu. Rata-rata karena mohon maaf, seks bebas, pergaulan bebas, liarnya luar biasa, akhirnya hamil di luar nikah, aborsi. 1,2 juta orang per tahun.
Ini rata-rata di dalam data kesehatan 1,2 juta itu adalah anak-anak kita, siswi-siswi SMA, dan kebanyakan lagi adalah mahasiswi. Na'udzubillah. Dan jarang juga kita temui nenek-nenek, "Mbak, ajeng putih Mbak, mau aborsi." Jadi yang meninggal 1,2 juta tadi pemuda juga, kelong menang. Apa bukti selanjutnya? Bukti selanjutnya adalah penyalahgunaan narkoba. Ya Allah. Data dari BNN, Badan Narkotika Nasional, 2016, 3,6 ini yang ketahuan ya. 3,6 juta orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dari 3,6 itu 2.500 orang mati sia-sia akibat penyalahgunaan narkoba. Ada yang nyekek botol, diuntal sak botol-botolnya mati. Ada yang nyabu, putus jaringan urat sarafnya, mati. Ada yang overdosis, mati. Sudah semua dicobain, banyak duit pakai brandy kebeli vodka kagak mempan, pakai yang lain whisky. Yang rada-rada nggak kaya, whisky kagak kebeli, vodka nggak kebeli, brandy nggak kebeli, oplosan. Kurang kental ditambah aibon. Kurang wangi dikasih autan. Kurang banyak dikasih oli topuan. Minum pakai tangan kiri, belekuk. Kelepek, sol. Jontor, nyonyor, bocor, muadiah. Habis. Ini 2.200.500 orang per tahun ini pemuda. Masya Allah. Jadi kembali bahwa tidak ada persyaratan untuk meninggal itu harus tua dulu, nggak ada persyaratan harus sakit dulu. Ini kami sampaikan Bapak Ibu hadirin hadanallahu wa iyyakum agar kita ini semua sama-sama mawas diri bahwa sesungguhnya kematian itu sudah di depan kita, anak-anak. Jangan siakan kehidupan ini, jangan pernah sia-siakan. Ambil yang paling terbaik untuk kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, kenapa kok kita diterakhirkan oleh Allah? Yang lain-lain saudara kita, teman-teman kita sudah duluan, lah kita belum. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu rahasianya kita hadir di sini untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada lain. Kehidupan kita harus bermanfaat. Harus bermanfaat. Maka dari itu hadirin hadanallahu wa iyyakum, dari tadi kami sampaikan statistik sebelum kita ngaji lebih dalam. Saya sampaikan lagi statistik di Indonesia. Hitung-hitungnya. Mohon maaf Pak ya, saya berdiri. Saya paling ke situ sama ke sini saja, nggak sampai ke sana-sana. Ya. Indonesia ini, Bapak Ibu hadirin hadanallahu wa iyyakum, mempunyai populasi muslim terbesar di dunia. Kalau kita urutkan, yang paling tinggi ini Indonesia. Dari 232 juta jiwa penduduk Indonesia, 182 juta jiwanya adalah muslim.
tertinggi, paling banyak muslimnya. Jadi kalau jenengan besok umroh, apalagi pas haji, terutama haji, maka kayak Indonesia dipindah saja. Kemana-mana ketemu muka Indonesia, kemana-mana ketemu muka Indonesia. Karena jamaah haji kita 210.000 orang. Bayangkan dengan negara-negara yang lain. Kalau Jepang cuma 14 orang, Thailand hitungan ratusan, ada yang hanya 7.000 orang, kita ratusan ribu. Ini yang paling tinggi Indonesia, 182 juta jiwa. Yang nomor 2 Pakistan. Berapa jumlah muslim di Pakistan? Hanya 142 juta jiwa. Di bawah kita jauh. Di bawahnya lagi apa? India, 121 juta jiwa. Di bawahnya lah. Di bawahnya apa? Bangladesh, hanya 114 juta jiwa. Di bawahnya lagi apa? Yang kelima, Mesir. Mesir berapa? Kita tahu Mesir ini jebolannya luar biasa, muslimnya banyak di sana. Ternyata jumlah muslimnya hanya 80 juta jiwa. Bandingkan dengan Indonesia yang 182 juta jiwa. Ya Allah. Satu. Yang kedua, jangan bangga dulu dengan jumlah 182 juta jiwa. Tahun 1970, saya belum lahir. Mbah-mbah yang di belakang pasti udah lahir. Dulu tahun 70 nyoblos apa nyontreng kalau sensus? Di data. Data sensus tahun 70 kata Bung Haji Roma Irama, 150 juta jiwa penduduk Indonesia. 150 juta jiwa penduduk Indonesia. Muslimnya berapa Bapak Ibu? 99%, hampir. Pasnya lagi 98%. 40 tahun kemudian dari tahun 70, tahun 2010 kemarin, sensus penduduk lagi. Ternyata penduduk Indonesia yang 40 tahun yang lalu 150 juta jiwa meningkat menjadi 232 juta jiwa. Berapa muslimnya? 88%. Tahun 70 berapa persen? 99%. Tahun 2010 88%. Itu turun apa naik? Secara persentase turun. Ini data BPS. Kami nggak mengada-ada. Makanya Pew Research Center Amerika di dalam studinya bilang, ada studinya judulnya Muslim Population of Indonesia. Ngerti orang? Populasi Muslim di Indonesia. Kata studi Amerika ini, tahun 2050 Indonesia tidak lagi memegang populasi Muslim terbesar di Indonesia. Karena 40 tahun saja sudah hilang 10%. Tahun 2050 ini digerus lagi sampai mau dihabiskan. Apa yang diserang oleh orang-orang barat tidak ada lain adalah pemuda-pemuda kita. Paling tidak ada 3 serangan sekarang ini. 3. Yang pertama, fashion. 3F. F yang pertama fashion, F yang kedua food, F yang ketiga fun. Apa itu fashion? Dari segi pakaian. Maka alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu hadanallah wa iyyakum. Kita ini di dunia pesantren, baik di Lehan maupun di Catur Suwako, alhamdulillah. Busananya pun sejuk-sejuk, yang cewek pakai jilbab, pakai hijab. Badannya ditutupi, pakaiannya pun indah kelihatannya, auratnya tidak terlihat. Tetapi serangan barat dengan fashion ini luar biasa.
dimasukkan ke otak anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, pemudi-pemudi kita, sehingga banyak kita lihat di luar sana baju keponakannya dipakai, udah kekecilan seret ke atas kakak, ke bawah nyangkut, gantung di tengah-tengah, udelnya kelihatan. Kalau artis India udel kelihatan marada mending. Ini orang lehan sama catur suwoko, udah burik digaruk ngepul. Ya, dari pakaian kita luar biasa diserang. Kemudian dari mana lagi? Dari food, makanan. Kalau kita lagi kecil dulu ya Bu ya, makanan kita ini mah remeh benar. Rengginang, renggining, kue gejrot, tahu gejrot, apalagi ya? Bolumprit, galundang, tahu bunting. Sekarang kalau kita main keluar, malu sudah ngomongin gorengan, spaghetti, pizza. Nama-nama makanan-makanan luar yang kadang kita kagak ngerti itu bahannya apa. Yang lebih ironis lagi Bapak Ibu hadirin hadanallahu wa iyyakum, makanan-makanan yang diimpor dari luar ini menurut Majelis Ulama Indonesia ternyata banyak yang tidak punya sertifikat halal. Ini orang luar ya, mohon maaf ini orang luar, walaupun dia tidak yakin dengan agama Islam, tetapi dia percaya bahwa ketika orang Islam tidak menjalankan syariatnya dengan benar, maka hancurlah Islam itu dari dalam. Apa salah satu syariat kita yang benar, yang harus kita pertahankan tetapi mereka inginkan untuk dilanggar? Salah satunya adalah mereka cari cara, jalan, upaya untuk kita bisa makan makanan yang haram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih." Sekerat daging yang kecil saja, satu tetes darah yang sedikit saja, kalau itu tercampuri dengan benda yang haram, makanan-makanan yang haram masuk ke dalam mulut kita, mendarah daging dia, maka yang sedikit itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengajak-ajak kita untuk berbuat maksiat, yang maksiat itu akan mengajak-ajak kita untuk masuk api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka orang barat senang betul. Kami tidak bisa sebutkan merek satu persatu karena itu memang dilarang. Tetapi nanti kita pelajari banyak produk-produk luar yang mereka memang enggan dan tidak mau mendaftarkan diri untuk mendapat sertifikasi halal dari MUI. Yang ketika diperiksa oleh Balai POM, ketika diperiksa oleh BP POM MUI, banyak kadar-kadarnya yang mengandung zat-zat yang diharamkan oleh agama kita. Ada lemak ribanya dan lain-lain sebagainya. Masya Allah. Maka dari itu nanti kita sampaikan juga khususnya untuk orang tua, jaga makanan-makanan yang nanti akan masuk ke dalam mulut anak-anak kita, kemudian merasuk dia ke dalam mendarah daging dia. Darah daging itu darah daging dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau di sini aman, kalau di luar luar biasa, di luar sana luar biasa. Bagaimana akhlak anak-anak kita sekarang? Anak-anak kita sekarang semakin tinggi sekolahnya, semakin tinggi kurang ajar. Cium tangan orang tua sudah nggak mau lagi. Sekalinya cium tangan pacar, nyosor. Cium tangan orang tua sudah tidak mau lagi. Maunya bagaimana? Mirip kayak orang-orang bule. Kiss my daddy. Udah kayak orang bule. Padahal
Mulai dari Hong Kong. Maka saya pernah ditanya, Ustaz, saya mau tanya, itu di lingkungan saya, bukan di sini ya, di lingkungan saya banyak sarjana-sarjana nganggur, sudah S1 bahkan S2 tapi nganggur. Itu bagaimana Ustaz? Saya jawab begini, Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu mungkin ya, salah satu penyebabnya barangkali ketika sekolahnya dulu, ketika mondoknya dulu, ketika belajarnya dulu, ketika kuliahnya dulu, itu banyak bodoh-bodohin orang tuanya, ngapusi orang tua.